يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها أنت باب الله والقبلة يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول ما أنا في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله أسأل الرحمن في حاجتي أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه وعلى من له بسلامنا الصالح وعلى من له بشيخ خصوصا إلى المصادق على الكتاب العالم على الله الشيخ على محمد شكري بن أنس بن علي البنيري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العلوم والعرفان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Al-Muharramun wal Muhtaramun yang ulun hormati ulun muliakan para habaib, yang ulun hormati ulun muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah majelis Masjid At-Taubah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh salehah. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat. Mudah-mudahan berkah kita bermajlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat pada taat. Wabil khusus kepada orang-orang yang mereka itu berinfak, menapakahkan hartanya di Masjid At-Taubah ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal baiknya, dan semua menjadi amal jariah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita tentang rukun sembahyang. Karena kita mendekati bulan suci Ramadan, kita wajib mengkaji ilmu, mengetahui tentang apa-apa yang mesti kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan segala doa-doa kita, permohonan kita melalui Sya'ban diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan doa kita dikabulkan Allah, mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an berkaitan tentang perintah berpuasa, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Adapun kitab yang kita baca yaitu Risalah Asraris Saum, yaitu risalah tentang rahasia-rahasia puasa. Kitab ini dikarang oleh yaitu yang mulia Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus yang baru meninggal dunia tadi. Abu Yad Kiai Haji Syukri Unus. Mudahan Allah merahmati beliau. Sidin banyak mengarang kitab lah, bisa ratusan kitab yang beliau karang. Itu barokah ilmu yang didapat oleh beliau. Nah, beliau mengarang kitab tentang rahasia-rahasia puasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa atas mereka yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertama dulu memanggil, menyeru
kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman. Sudah juga kita berdoa, ya Allah, malam itu Sya'ban tadi kita minta kuatkan iman. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kadang memanggil orang Islam tidak dengan kalimat muslimun, tetapi Allah memanggil dengan amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Karena kaidahnya demikian, setiap orang nang Islam itu belum tentu beriman. Jadi setiap orang Islam itu kada kawan dipastikan dahulu inya itu beriman. Nah, tetapi kalau orang itu beriman, maka identitas seseorang itu berarti sempurna Islamnya. Tapi kalau Islam aja itu identitas saja. Nah, sekedar agamanya agama Islam. Nah, tetapi belum tentu orang itu beriman. Nah, oleh karena itu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman nang mereka itu sadar akan kewajiban nang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, itu. Nah, jadi berpuasa ini hukumnya adalah wajib. Jadi siapa yang beragama Islam, ya kah? Siapa saja yang beragama Islam, kemudian inya itu baligh lah, baligh berakal, maka orang itu wajib puasa. Nah, terkecuali orang-orang yang mereka itu dibolehkan kada puasa, artinya uzur. Misalnya orang nang tuha bangka, orang nang tuha benar, nah kada kau puasa sidin, lenya puasa kau gede sidin, nah ada kau puasa. Nah, boleh sidin tuh kada puasa. Kalau kita ada misalnya mama, abah nang sidin kada kau puasa, nah biar aja sidin kada puasa. Dasar kada tahan lagi sidin puasa, kondisi fisik tubuh kada memungkinkan lagi, boleh sidin kada puasa. Nah, habis itu bilanya sidin kada kawa puasa, bayar yakan pidyah sehari, seharinya 1 mud sehari. Dibanyakan salitar sehari. Jadi 1 mud lah, 1 mud takaran muddun Nabi. Nah, kalau pian hendak pangarannya menukar mud itu mulai wayah ini nah. Kalau pian hendak menakar lah, hendak menakar fitrah pakai muddun Nabi. Nah, jadi dipraktikkan. Nah, itu apa? Menuruti Nabi sunnah. Jadi pian ke pasar atau ke warung itu nukar berasnya aja.
nukar beras pian misalnya 5 liter nukar. Datang ke rumah, nah pian buat dalam baskom. Pian andak mutnya tadi lah, nah hanyar pian takar serongan. Menakarnya pakai apa? Menakarnya pakai tangan. Nah, buat menakarnya apa? Menakarnya takaran gunung runtuh sehibak-hibaknya. Kada bakakar nang pian nukar di pasar toh. Kalau pian nukar di warung kan belinya salitar tuh dikikisnya akarnya bertinggal sedikit ya kan. Nah, kayak itu. Ayo di masjid ini kan ada basic. Nah, tapi kalau ayah pian hendak bawa seorang di rumah, harganya ini itu di majelis almarhum Abuya itu 100.000. 100.000 kalau kada hilap tuh lah. Kalau kada hilap 100.000. Nah jadi kalau nyanang kada kawa puasa itu dibayarkan pidyahnya sedin. Nah, hendak per hari boleh juga, hendak sebulanan misalnya ada apa, hendak seminggu kah sekali membayar. Nah kada apa. Karena menjulung pidyahnya tadi lawan orang nang puasa, jangan lawan nang kada puasa. Kayaknya nyamanan, mana dapat baras, mana ada puasa pulang. Nah itu. Jadi lawan orang nang puasa. Ditakoni kah? Kada perlu ditakoni, dililiati aja, kelihatan aja kan. Bayar pidyah dipadahkan lah. Nah ini misalnya kan nena ulun menjulung pidyah mama ulun, nah sidin kada kau puasa, nah ini pidyah puasa sidin seminggu dulu. Nah ulun bayari mama ulun ngarannya misalnya Fatimah binti Suwanang misalnya. Nah, itu. Nah itu anuan sidin apa karena pidyah sidin tadi lah. Nah karena sidin gak ada kau puasa. Nah kemudian boleh juga kada puasa orang nang menyusui, boleh kada puasa. Orang nang menyusui boleh kada puasa. Nah pertama inya kada puasa itu kada tahan dirinya seorang, dirinya. Nah kalau pena lemah, kalau pena siuk, masalahnya di asi jalan terus nih. Nah, lemah ulun ya banyak puasa, raum banyanak. Nah misalnya bolehnya kada puasa. Nah cuman wajib diqodho. Nah, wajib diqodho kena setelah Ramadan. Wajib diqodho. Nah, kemudian kalau inya itu kada puasa karena takutan bayinya. Nah, berarti kan tak memikirkan jiwa orang lain, artinya bayinya, kada dirinya tapi anaknya. Nah kalau sebab inya kada puasa itu sebab karena khawatir akan bayinya atau anaknya itu, boleh inya kada puasa. Nah cuman karena di samping inya itu wajib mengqadha, wajib juga bayar fidyah.
Nah, sama orang batianan, orang hamil boleh inya kada puasa kalau inya puasa itu memudarati lawan inya, letih inya, uyuh inya, misalnya. Nah, boleh inya kada puasa, cuman wajib mengqadha. Kemudian orang nang hamil, orang nang batianan boleh kada puasa. Sebabnya apa? Karena inya khawatir terhadap bayi nang dikandungnya kalau pena lemah. Nah, boleh inya kada puasa. Nah, cuman karena inya kada puasa itu kalau terhadap dirinya kada apa-apa, tahan aja inya puasa mamanya nih. Nah, cuman mengganang bayinya, kakanaknya kalau pena apa-apa kan. Nah, boleh inya kada puasa. Nah, cuman di samping wajib mengqadha, wajib bayar fidyah. Berapa seharinya? Sama aja, 1 mud sehari, dibanyakan salitar sehari, karena 1 mud itu tanggung para salitar. Kalau orang garing kada kau puasa, aja kada puasa karena garing, sakit kan, pusing, mauk dan lain-lain sebagainya, kada tahan puasa. Nah, itu kada wajib bayar fidyah, cuma wajib mengqadha aja. Nah, jadi diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa atas mereka yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Nah, jadi kesimpulannya orang yang beriman ya kah inya puasa. Nah, dalam artian apa? Inya itu menjadi hamba Allah nang takwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saumu nisfus sabri, artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula puasa adalah separuh sabar. As-sabru nisful iman, bermula sabar yaitu separuh iman. Nah, jadi orang nang puasa itu apa? Sempurna sabarnya, sempurna imannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Artinya bersabda Rasulullah, demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, ya Rasulullah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak harum kasturi. Nah, jadi orang puasa itu bau untung. Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya yaitu tadi, jangan tapi banyak lepander. Apa nang digawe? Nah, banyak baca Quran. Jadi Ramadan itu syahrul Quran, banyak baca Quran. Nah, mudahan kita sehat puasa ya Allah, diberi petunjuk hidayah oleh Allah, ditolong oleh Allah. Nah, mudahan tahun ini kita membaca Quran kawa khatam kita. Nah, amin ya rabbal alamin. Atau menyambung nang tahun tadi, nah bolehlah. Nah, atau menyambung nang hari-hari kan, ada bapak. Nah, jadi orang nang puasa ini apa? Di dunia ya kah? Di dunia itu seakan-akan terhina ya Allah. Nah, penanya toh. Tapi di sisi Allah itu dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Artinya bagi orang yang berpuasa mendapat dua macam kegembiraan. Nah, jadi orang yang berpuasa itu jadi Nabi dapat dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Nah, itu kegembiraan, kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kegembiraannya lawan orang yang kada puasa. Orang nih kada puasa, umpat juga buka, ya kalau lainnya kegembiraannya. Kada ada kegembiraannya ya. Nah, ada orang yang berpuasa ini kegembiraan itu diberi oleh Allah di dalam hatinya. Kegembiraan apabila waktunya berbuka. Nah, waktunya berbuka itu diberi kegembiraan oleh Allah. Diberi nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat rezeki yang diberikan Allah kepada orang yang berbuka puasa, yaitu bizawali ju'ihi wa atsyih, dengan hilangnya lapar dan hausnya. Nah, ya Allah. Nah, itu kegembiraan harapnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketika bertemu Tuhannya. Karena puasa itu apa? Allah yang membalasnya. Nah, karena di dalam hadis qudsi itu ujar Rasulullah, as-saumu li wa ana ajzi bi. Artinya puasa itu jar Allah karena aku. Nah, wa ana ajzi bi. Nah, orang yang berpuasa karena aku itu, aku yang membalasnya kena aja Tuhan. Nah, jazaan kasiran, yaitu balasan yang kada terhitung banyaknya lah. Nah, kada tahu balasannya kita. Nah, oleh karena itu orang yang berpuasa, orang yang puasa lawan yang kada puasa, nah itu kalau nya ditatayakan ya sama aja. Nah, sama aja, kada ada beda. Nah, cuman orang yang berpuasa itu apa? As-saumuli. Nah, orang yang berpuasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, naumus shaimi ibadatun. Bermula tidur orang yang berpuasa itu nilainya ibadah. Nah, jadi guring orang puasa itu ibadah. Kalau misalnya bangunnya, jaganya itu dikhawatirkan kalau tagawi dosa, kalau tagawi nang membatalkan puasa. Nah, berpelihara daripada nang membatalkan puasa, ya kalau lebih baik inya itu guring. Karena bilinya inya nih bangun lah, nah jaga nih. Mbak daripada berjalan-berjalan hayah-hayah kesana kemari, lebih baik guring. Nah, cuma ampunnya guring aja makruh juga lah, guring aja. Mbah bersubuh guring, sampai zuhur bangun guring pulang. Nah, sampai asar bangun guring pulang, sampai mengengeng hanya bangun. Nah, itu makruh pulang hukumnya.
Orang nang berhari-hari tidur dalam keadaan puasa itu dihukumakan makruh. Apa arti makruh? Kada diketujui oleh Allah. Kada diketujui oleh Allah. Kada bagus juga goreng tanos. Nah lalu kayak apa? Nah ambil tengah-tengah kita nih. Kalau misalnya kita ini ada lelah, lalu mengantuk misalnya, ya Allah, nah berniat tay guring, nah berniat guring, sahaja ku guring, apa tadi? Nah menjaga memelihara daripada puasa ko nih nah ya guring. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pintunya, dan pintu ibadah yaitu puasa. Lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun wa huwa maw'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi. Artinya bagi surga itu ada pintu. Jadi surga itu ada pintu, ya kah? Dikata baginya pintu Rayyan ngaranna. Nah, jadi surga itu ada ngarannya pintunya apa? Rayyan ngarannya. Tiada memasuki akan dia melainkan orang yang berpuasa, dan dia janjikan dengan bertemu Allah Ta'ala pada balasan puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa hatinya gembira, nah barang siapa hatinya gembira, hatinya senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan tubuhnya, ya kah, dilirap oleh api neraka. Nah, jadi mudah-mudahan kita nih lah semakin hari makin dekat nih, makin barak. Nah hati kita Pak Ibu diusahakan senang, gembira, ya kah, menyambut bulan suci Ramadan. Himum kita, hati kita nih nah gembira, gembiranya hati, senangnya hati, ya kah. Dalam artian apa? Dalam artian hati ini senang, hati gembira, kita ini hendak puasa kayaknya, hendak mana puasa. Nah, itu kehimungan gembira. Nah, jadi datang bulan suci Ramadan ini kita sambut dengan senang, dengan gembira hati kita. Nah, jangan sedih lah. Tak apa lagi aku makan besokan aja. Nah, jangan kayak itulah. Nah, malahan kita ini bersyukur lawan Allah. Ya kalau lebih sungsung lagi kita makan. Ya kalau nah bersahur. Nah, jadi harus gembira. Nah bahkan Rasulullah bersabda, Rasulullah apa? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Bermula surga itu merindukan kepada 4 golongan. Nah jadi surga ini rindu. Nah, surga merindukan, ya kan? Nah, jadi kalaunya kita hendak masuk surga itu biasa aja Bu. Hendak masuk surga itu biasa aja. Tapi kalaunya surganya nang hendak minta masuk ke rindu lawan orang ini 4 golongan. Pertama talil Quran, orang nang membaca Quran. Nah,
Jadi orang nang katujuh baca Quran itu dirindukan oleh surga. Nah, jadi kita hidup ini jangan lepas dari Quran. Baca Quran. Jangan sampai kita lah sebulan ini kada baca Quran. Nah, maksud baca Quran itulah dasar Qurannya tuh nah. Kalau Yasin tuh Quran juga bang. Ya kalau cuma itu kan sebahagian daripada surah Al-Quran. Quran juga itu cuma nang dimaksud ini apa ya? Ya Quran nang 30 juz tuh. Nah, itu nang dibaca. Kalau Yasin tuh Quran juga, ya kan? Cuma Yasin itu sebahagian daripada surah-surah Al-Quran. Nah, dibaca Quran. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita. Nah, baca Quran. Satu huruf kita membaca 10 kebaikan. 2 huruf 20 kebaikan. 3 huruf 30 kebaikan. Nah, alif lam mim jar Nabi. Nah, itu 3 huruf ya Nabi. Alif lam mim 3 huruf 30. Nah, alif lam mim. Sadaqallahul azim. Ini terlalu koler pulangnya tak? Enggak koleran. Quran ini salah satu nang memberi syafaat lawan kita. Nah, Quran ini memberi syafaat lawan kita. Nah itu. Karena dalam hadis Nabi itu kan Nabi menganjurkan apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu ya Nabi akan Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran ya kan nang kita baca ya Allah itu kaitan memberi syafaat pertolongan bagi orang nang membacanya. Nah, jadi untunglah orang nang baca Quran ini diberi syafaatnya kena oleh Quran. Wa hafizul lisan. Nang kedua yaitu orang nang menjaga memelihara lidahnya. Nah, ini dirindukan surga juga. Menjaga lidahnya daripada apa? Menghina, mencaci maki orang, menggibah orang, namimah orang. Nah, itu dijaganya lidahnya dan yang lain-lain. Wa mut'imil ji'an. Nang ketiga nang dirindukan surga itu apa? Orang nang memberi makan orang nang lapar. Nah, beri makan orang nang lapar dirindukan oleh surga. Nah, ini di bulan Ramadan ramai kita ya kalau membukakan puasa. Di Masjid Wadahulun tuh alhamdulillah tiap tahun juga bukakan. Nah, sini tiap tahun juga ya Allah. Nah, itu memberi makan orang nang lapar. Kemudian nang keempat was-shaimina fi syahri Ramadan. Nah, surga itu rindu kepada mereka-mereka orang-orang nang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dirindukan oleh surga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama yaitu saumul umum, yaitu puasa orang awam. Puasa orang awam. Puasa orang kebanyakan.
kebanyakan manusia. Nah ini mencakup berita aneh tuha anom kakanak puasa awam nih pertama tingkatannya. Ada puasa umum karena atau puasa awam kebanyakan manusia. Nang pertama ini penting puasa. Nah, penting puasa kada makan kada minum sudah. Nang bayi si bini kada jima siang hari sudah selesai. Selebihnya daripada itu nya kada dijaganya. Nyambati orang masih. Nah, itu puasa orang awam. Jadi puasanya itu puasa muntung aja. Menahani lapar kada makan kada minum. Ya kah? Menahani kemaluan sudah selesai, itu orang awam. Nah kita jangan di sini. Kenapa? Karena belenya puasa nyambati orang itu lapar haus saja yang didapat, nilainya kada dapat diberi Tuhan. Itu puasa orang awam. Nang kedua saumul khusus, atau puasa khawas ngaranna. Nah ini puasa orang khawas, yaitu orang-orang soleh. Nah minimal kita nang nomor 2 ini. Jangan yang pertama, jangan. Nah itu kebanyakan manusia, artinya seberataan orang untuk awam puasa kan. Nah cuman ya kada komen jaga itu tadi. Nah ini puasa orang khawas, puasa orang soleh. Nah kemudian yang ketiga puasa khawasul khawas, yaitu puasa orang yang arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, seperti para nabi-nabi dan orang siddiqin, orang muqarrabin, yaitu aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya minimal kita nang nomor 2 ini. Kalau nomor 3 ini berat sedikit, ya kan? Nang nomor 3 ini orang nang puasa hatinya kada pernah lupa lawan Tuhan, dan bahkan inya kada merasa inya puasa. Nah itu tangalih sedikit. Nah ini, tapi kada tahu pang kita kan ngaran diberi Tuhan, kada tahu kita ya Allah timbul puasa langsung dapat derajat nang ketiga ini kada tahu juga kita, ya kan? Nah, yang penting kita melaksanakan puasa itu lillah, karena Allah. Nah, jadi ada 3 tingkatan lah. Jadi ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas, ada puasa kebanyakan manusia, ada puasa orang soleh, kemudian ada puasa khawasul khawas, yaitu puasanya para nabi-nabi, para aulia, orang nang arif billah. Nah kemudian dijelaskan kena di sini satu persatu, ya kan, saumul umum. Nah ini dijelaskan kena. Insyaallah kena kita sambung pada malam Kamis yang akan datang. Ulun minta halal minta ridho dunia akhirat mungkin beradaan. Mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah dan kita selamat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat, hidup beriman, mati bawa iman yang sempurna, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.